Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erifatoni Handoyo SPD, CGP Angkatan 10 dari SMK Trimulya Jakarta. Pada video saya kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Berikut ini adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah sangat penting. Lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Jika murid merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab saya sebagai pendidik adalah menghilangkan gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Guru harus peka dengan situasi tersebut. Jangan sampai lingkungan yang tidak nyaman dibiarkan begitu saja. Keberhasilan akademik, sosial, dan emosional peserta didik di kelas sangat dipengaruhi oleh suasana belajar yang mereka dapatkan di lingkungan sekolah. Yang pertama, disiplin positif. Menanamkan motivasi pada murid yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Ada 3 jenis motivasi perilaku manusia, diantaranya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebetulnya, mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya sifat internal. Yang ketiga adalah posisi kendali. Ada 5 posisi kendali, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. 2 di antaranya, posisi sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, masih disebut identitas gagal. Sedangkan posisi sebagai teman, pemantau, manajer, itu disebut identitas sukses. Namun demikian, posisi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, itu masih dimotivasi oleh motivasi eksternal. Sedangkan posisi manajer, motivasi intrinsik dari dalam diri seseorang. Posisi sebagai manajer bisa menerapkan restitusi untuk berdiskusi bersama murid mengenai permasalahan yang dilakukan murid serta mencari solusi bersama-sama dengan penerapan segitiga restitusi. Yang keempat adalah keyakinan kelas atau sekolah. Untuk membentuk keyakinan kelas, guru sangat berperan dalam mewujudkannya dengan membuat kesepakatan dengan murid. 1. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. 2. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. 3. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. 4. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. 5. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. 6. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat.
7. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang kelima adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Segitiga restitusi hanya bisa dilakukan oleh guru yang bertindak sebagai manajer dengan tujuan untuk menjadikan murid mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan yang dilakukan guru yang bertindak sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Keterkaitan materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menerapkan budaya positif maka akan menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya dan pendidikan yang berpihak pada murid. Sedangkan keterkaitan nilai dan peran guru penggerak, yaitu budaya positif akan terwujud apabila guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid, serta memiliki peran pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Sedangkan keterkaitan visi guru penggerak, yaitu budaya positif akan terwujud apabila guru penggerak memiliki rumusan visi yang baik yang diturunkan dengan prakarsa perubahan sebagai upaya mencapai visi tersebut dengan alat bantu atap dan manajemen bagja. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul ini, dan saya sudah menerapkan simulasi segitiga restitusi sebagai bentuk pemahaman di dalam membangun kemandirian dan tanggung jawab murid. Hal yang menarik di luar dugaan bagi saya adalah ketika saya mempelajari motivasi perilaku manusia mengenai penghargaan, yang mana penghargaan itu bisa berdampak negatif yang dapat merusak hubungan, menurunkan kualitas, mengurangi ketepatan, mematikan kreativitas, tidak efektif, dan penghargaan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya setelah mempelajari modul ini sangat berbeda, terutama ketika mempelajari segitiga restitusi untuk menangani permasalahan pada anak. Dari sini, saya bisa bersikap dan berperan lebih jauh lagi untuk mencari kebutuhan dasar murid yang mendasari tindakan serta menuntun untuk melihat ke dalam diri untuk dapat menemukan solusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang saya pernah alami adalah ketika saya menangani kasus merokok yang dilakukan siswa di lingkungan sekolah dan di luar lingkungan sekolah. Kasus siswa yang keluar sekolah tanpa surat izin dari guru piket, kasus bullying, kasus siswa berangkat sekolah dari rumah tetapi tidak sampai ke sekolah, dan kasus siswa sering datang terlambat. Dalam kasus tersebut, saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat kecewa dengan kelakuan murid seperti itu, tetapi saya terus termotivasi untuk mampu menangani permasalahan murid dengan menerapkan budaya positif. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah adanya kesadaran diri dari siswa untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya dan menemukan nilai-nilai yang bermakna dalam membangun budaya positif. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi guru ketika menangani permasalahan harus sebagai manajer untuk dapat melakukan restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang?
Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, posisi yang sering saya gunakan adalah posisi penghukum. Perasaan saya saat itu merasa bersalah, dan saya juga cemas murid menjadi jauh dan tidak menghormati saya. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan permasalahan. Perasaan saya sangat tenang dan bisa bersikap bijaksana untuk melakukan komunikasi dengan murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah menerapkannya, tetapi tanpa saya sadari, saya hanya melakukan tahap menstabilkan identitas saja seperti kalimat, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari selain materi dari modul ini adalah mengajarkan murid menerapkan pendidikan akhlak supaya mereka mampu mencerminkan adab yang baik dalam perkataan dan perbuatan, sehingga nilai-nilai positif tertanam dalam diri mereka. Selain itu, berkolaborasi dalam memantau dan mendidik murid perlu dilakukan oleh orang tua supaya nilai-nilai positif dapat dipraktikkan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Demikian paparan koneksi antar materi mengenai budaya positif. Semoga dapat memotivasi kita semua. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.